Halo Studio Lovers, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi kini telah memimpin Indonesia selama 2 periode sejak tahun 2014 lalu. Nah, memasuki tahun terakhir masa jabatannya, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuai kontroversi dan memicu perdebatan alot di kalangan masyarakat dan juga pengamat politik. Meskipun berbagai persoalan ini tidak secara langsung disebabkan oleh Jokowi, namun publik cenderung menudingnya sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab seorang presiden dalam merespon isu-isu krusial yang berdampak luas bagi masyarakat. Nah, Street Lovers, pada video kita kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan kontroversial Jokowi di tahun terakhir masa jabatannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Penurunan usia calon gubernur yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Usai dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut menyebutkan capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR atau DPD, gubernur, atau wali kota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Kini Studio Lovers, muncul lagi kejutan lainnya, yakni MA ubah syarat usia calon kepala daerah. Nah, hal ini diputus secara kilat. Hanya memerlukan waktu 3 hari saja untuk diproses dan diputus oleh majelis hakim. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait syarat usia calon kepala daerah. Kini calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun. Sedangkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota minimal berusia 25 tahun. Beberapa pihak mengaitkan putusan ini dengan Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun. Gibran sebelumnya bisa maju sebagai cawapres karena MK mengubah syarat usia capres-cawapres. Lalu, kini putusan Mahkamah Agung ini membuka peluang bagi Kaisang Pangarep, putri bungsu dari Jokowi, untuk maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada mendatang. Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang baru diluncurkan oleh pemerintah telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Nah, Studio Lovers, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan dengan mewajibkan setiap pekerja menyisihkan sebagian kecil dari gajinya. Namun ada kekhawatiran bahwa program ini mungkin merugikan masyarakat menengah yang merasa tidak memerlukan pembiayaan perumahan, serta adanya subsidi silang yang dianggap tidak adil oleh sebagian orang dan menambah beban finansial bagi para pekerja. Kekecewaan terhadap berbagai program pemerintah merupakan isu yang menyebabkan banyaknya penolakan terhadap TAPERA. Masyarakat sering merasa bahwa alokasi anggaran pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, apalagi terkait maraknya korupsi. Nah, sumber daya alam yang melimpah di Indonesia sering tidak memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat. Revisi Undang-Undang TNI dan Polri. DPR merevisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri dengan cepat dan tanpa masuk dalam daftar program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2024. Meskipun sudah terdaftar dalam Prolegnas 2020 hingga 2024, Badan Legislasi atau Balik DPR berdalih revisi diusulkan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan berkaitan dengan penyamarataan usia pensiun aparatur negara, termasuk ASN, jaksa, polisi, dan prajurit TNI. Melalui revisi Undang-Undang TNI terbaru, DPR mengusulkan perubahan usia pensiun anggota TNI, serta perluasan kewenangan. Prajurit TNI aktif misalnya dapat mengisi jabatan di berbagai kementerian.
Kewenangan Polri juga diusulkan diperluas, termasuk penambahan tugas pokok kepolisian dan kawasan yurisdiksi Polri. Efek dari perluasan kewenangan TNI Polri yang diusulkan dalam RUU TNI dan RUU Polri mencakup masalah regenerasi prajurit, potensi pengabaian sistem merit dalam birokrasi, dan kecemburuan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang sudah lama berkarir di birokrasi. Revisi Undang-Undang TNI dan Polri dapat merusak demokrasi dengan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang dapat mengancam demokrasi. Tidak sejalan dengan prinsip pengaturan militer di negara demokrasi dan bertentangan dengan prinsip pengaturan militer di negara demokrasi yang menuntut adanya pemisahan antara domain sipil dan domain militer. Revisi Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya, RUU Penyiaran. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran terbaru menuai badai kritik. Berbagai pihak, termasuk dari Dewan Pers, komunitas pers, akademisi, dan institusi perguruan tinggi, menyatakan penolakan keras terhadap revisi ini. Alasannya nih, revisi ini dikhawatirkan akan menghambat kebebasan pers, membatasi akses informasi publik, dan menyempitkan ruang bagi keberagaman konten di era digital. Kekhawatiran utama tertuju pada pasal-pasal yang janggal dan proses penyusunannya yang dinilai tidak transparan. Salah satu pasal yang paling disorot adalah pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penyiaran eksklusif konten jurnalistik investigasi. Pasal ini dikhawatirkan akan melemparkan semangat jurnalisme investigasi dan menghambat publik untuk mendapatkan informasi yang krusial. Dewan Pers bersama komunitas pers mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan proses legislasi revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Mereka meminta agar revisi dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara luas dan mempertimbangkan kepentingan publik. Nah, Studi Lovers, itulah beberapa deretan kebijakan Jokowi yang kontroversial dan alot diperbincangkan. Dalam banyak kasus, fenomena pengambilan keputusan kontroversial di akhir masa jabatan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori politik. Salah satunya nih adalah teori endgame. Nah, menurut teori ini, politisi yang mendekati akhir masa jabatan mereka cenderung membuat kebijakan yang strategis tanpa terlalu memperhitungkan kalkulasi politik lagi. Oke, Studi Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!